Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa 8 November 2021 yang kami ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1-6 dengan mengambil tema pengampunan membuahkan pengharapan. Sahabat Rema yang terkasih, menjadi pengalaman kita ketika ada orang yang melukai hati kita, membuat kita merasa jengkel, sakit hati, bahkan menjadi sebuah dendam bahwa aku akan membalas sakit hatiku ini dengan lebih keras. Sulit untuk mengampuni, sulit untuk memaafkan, karena begitu menyakitkan hati kita. Tapi apakah sikap semacam itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Injil hari ini berbicara tentang bagaimana hendaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang berani mengampuni. Yesus di dalam Injilnya mengatakan dan bersabda, "Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Sahabat Rema yang terkasih, Yesus menghendaki agar antara diri kita dan orang yang melukai diri kita sama-sama mengalami damai di hati. Coba kalau kita merasa tidak bisa mengampuni, dendam, bahkan sampai dendam kesumat, awas kamu. Seperti bara api yang membara dalam diri kita sendiri, membakar kita. Dan kita menjadi pribadi yang hatinya tidak damai karena belum bisa mengampuni. Seluruh energi kita habiskan untuk bagaimana cara melawan dia. Itulah mengapa Yesus mengatakan supaya kita berani mengampuni. Bahkan ketika orang itu kembali berbuat dosa sampai 7 kali, dan dia juga kembali untuk memohon ampun atas segala kesalahan dan juga dosa-dosanya itu, kita harus berani mengampuni. Sahabat Rema yang terkasih, Paus Fransiskus dalam sebuah khotbah ketika berada di Santa Marta di Vatikan, tepatnya 10 September 2015, beliau, Paus kita, mengatakan, "Jika kamu tidak bisa mengampuni, kamu bukan orang Kristiani." Paus juga di dalam kesempatan pesan Angelus 17 Maret 2013, beliau mengatakan, "Wajah Allah adalah wajah seorang Bapa Maha Pengampun yang selalu sabar. Allah selalu sabar pada kita. Dia memahami kita dan selalu menanti kita. Dia tak pernah berhenti mengampuni ketika kita memutuskan kembali kepadanya dalam hati yang remuk dan penuh penyesalan." Artinya mengapa kita harus berani mengampuni? Karena Allah Bapa adalah model bagaimana Allah yang punya hati pengampun. Ketika kita berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita, pertama, hati kita menjadi damai. Kedua, orang yang kita beri pengampunan, kita maafkan, juga memiliki harapan untuk merasakan dan mengalami bagaimana Allah yang Maha Pengampun itu dia rasakan lewat pengampunan yang kita berikan. Setiap pengampunan memberikan dan melahirkan pengharapan. Karena apa? Karena ketika kita berani mengampuni, orang itu menjadi percaya diri lagi bahwa dia akan bisa merubah hidupnya.
bahwa dia bisa merevisi hidupnya terus-menerus. Dan kita juga bisa menampakkan wajah Allah dan gambaran Allah yang Maha Pengampun itu. Bisa jadi orang yang bersalah kepada kita, kemudian kita maafkan sebagai pengikut Kristus, di mana itu menjadi sabda Tuhan Yesus sendiri, kamu harus mengampuni. Bisa jadi kita dipakai oleh Allah untuk membuat orang yang bersalah kepada kita itu, karena berkat pengampunan yang kita berikan, dia menjadi pribadi yang baru, berpengharapan untuk merubah hidupnya. Tetapi kalau kita mengatakan stop, aku gak mau mengampuni kamu, bisa jadi dia tidak mengalami lagi gambaran Allah yang mengampuni. Bisa jadi dia menjadi pribadi yang sudah, aku gak bisa berubah, aku gak diterima oleh siapapun juga, ya sudah, aku akan bisa menjadi lebih jahat, bisa menjadi lebih tragis hidupnya. Pengampunan dari kita bisa jadi oleh karena kita menampakkan wajah Allah yang Maha Pengampun. Apalagi kita sudah diampuni terlebih dahulu oleh Allah atas segala dosa dan kelakuan kita, kita pun harus berani mengampuni setiap saudara yang melukai hati kita, yang ada salah pada kita. Sahabat Rema yang terkasih, kendati berat, tapi kita yakin dan percaya sabda Tuhan ini membebaskan, ingin membuat agar hati kita damai, agar membuat supaya rantai kekerasan, rantai dosa ini terputus. Hanya orang berani dengan mengampuni. Sekali lagi, di akhir Rema ini kita gemakan dan kita renungkan sungguh-sungguh bahwa sebagai murid Yesus yang juga diteladankan oleh Yesus sendiri ketika mengampuni orang-orang yang menyalibkannya, kita pun berani menjadi pribadi yang mengampuni orang yang bersalah, karena Allah lebih dulu mengampuni kita. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Semoga kita dipakai oleh Allah menjadi saluran rahmat yang penuh pengampunan, menerima semua orang, dan akhirnya boleh menjadi pengikut Kristus yang berkualitas, karena menjadi pribadi-pribadi yang pengampun, seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga keluarga, hidup, dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wakil Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.